hukum menggunakan behel. Sebetulnya dari redaksi yang saya pelajari, konsep Syafi'iyah ini behel diperbolehkan selama dia ini menggunakannya memiliki ghordun soheh, yang mana tujuan yang dibenarkan ini memang untuk medis, tujuan medis, bukan tujuan yang hanya mempercantik diri saja. Misalnya tujuannya adalah meratakan gigi, yang mana giginya ini sangat tidak beraturan sehingga mudah sekali sisa-sisa makanan ini tersangkut. Jika sisa-sisa makanan ini mudah tersangkut, dia itu akan mudah berlubang giginya. Begitu, sehingga perlu diratakan, pergi ke dokter ortodontis ataupun dokter gigi yang berkompeten di bidang kawat gigi, kemudian memang direkomendasikan oleh dokter bahwa seharusnya ini menggunakan menggunakan kawat, maka itu diperbolehkan. Namun jika hanya tujuan untuk gaya-gayaan atau mengikuti tren, kemudian hanya tujuan untuk mempercantik saja tanpa ada nilai medisnya sama sekali, itu tidak diperbolehkan menurut konsep Syafi'iyah, begitu yang saya pelajari. Namun menurut konsep lain, saya pernah membaca juga dalam madhab Maliki itu diperbolehkan behel hanya dengan tujuan mempercantik. Misalnya kita ingin menghilangkan aib di dalam diri kita, seperti daging tumbuh ataupun gigi yang tidak beraturan ingin diratakan, meskipun dalam tujuan tersebut itu kita ini memiliki tujuan untuk mempercantik diri, itu tidak apa-apa, karena kecenderungan perempuan untuk mempercantik diri itu diperbolehkan, seperti menghilangkan bulu-bulu di tubuh yang mengganggu, itu kan diperbolehkan bagi perempuan menurut konsep Malikiyah. Sehingga behel di sini meskipun tujuannya ini medis, meskipun tujuannya meratakan gigi, namun jika memiliki niat untuk mempercantik diri, itu juga diperbolehkan, begitu. Kalau yang saya pelajari, taghyir kholqi ataupun mengubah bentuk yang dilarang itu bersifat permanen, mungkin bisa dikategorikan seperti operasi plastik, kemudian seperti mengubah yang sebetulnya baik-baik saja, namun diperbaiki, ditambahi ataupun dikurangi, itu baru disebut mengubah ciptaan. Sedangkan behel di sini seperti memperbaiki aib. Jika misalnya giginya tidak rata, misalnya tonggos ataupun ada yang mengganggu sehingga sulit untuk mengunyah makanan, ini seperti halnya aib dalam diri seseorang, yang mana ketika diperbaiki itu bukan berarti dia mengubah yang seharusnya tidak perlu diubah, karena memang ada yang perlu diperbaiki. Kan diperbolehkan kita menghilangkan daging tumbuh, kemudian kita menghilangkan hal-hal yang memang tidak layak, tidak semestinya, begitu. Sehingga perubahan dalam taghyir ataupun perubahan dalam Islam itu memang tidak diperbolehkan, tapi tidak semua perubahan ini juga dilarang. Seperti halnya memotong kuku yang memang disyariatkan, itu perubahan. Memotong rambut itu juga perubahan, tapi tidak dilarang, begitu.